Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Erwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan senang sekali. Tadi baru mengajar anak-anak dan sudah selesai jamnya. Ya. Walaupun terlihat capek, tapi Bu Vina tetap kelihatan ceria dan semangat hari ini. Itulah menyenangkannya jadi guru, ketemu anak-anak terus, jadi ada hiburan. Oke Bu Vina. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bu Vina telah meluangkan waktu untuk bersama saya melaksanakan percakapan praobservasi hari ini, sebelum nantinya kita akan melaksanakan observasi kelas di pertemuan yang akan datang. Saya akan menanyakan beberapa hal Bu Vina terkait pembelajaran yang akan Bu Vina lakukan pada pertemuan yang akan datang. Bu Vina berkenan ya untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Baik Bu, pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nih. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa pada pembelajaran yang akan Ibu Vina lakukan? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan besok itu peserta didik saya harapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial dan juga struktur dari teks naratif. Kebetulan ruang lingkup materi kita sekarang sedang teks naratif. Ya. Sepertinya tentang teks naratif ini terdengar sangat menantang ya Bu ya. Ya, kemudian apa area pengembangan yang akan Ibu Vina lakukan mungkin terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Kalau rencana saya untuk pertemuan besok ini saya lebih fokus nantinya pada diferensiasi proses, terutama pada peran siswa, peran peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya dan kesiapan dalam mempelajari naratif teks. Dan di situ nanti kegiatannya berkelompok. Di dalam kelompok akan saya bedakan tanggung jawab dari peserta didik dengan kemampuan yang lebih tinggi, dengan yang medium dan juga yang low, begitu. Jadi fokusnya lebih ke proses sih kalau saya rasa. Kalau untuk sosial emosionalnya nanti ada kesadaran diri dan juga kesadaran sosial yang saya tonjolkan. Untuk kesadaran diri nanti saya ingin membiasakan peserta didik, contohnya mengawali setiap aktivitas dengan berdoa terlebih dahulu. Itu yang memang Bapak Ibu yang lain juga sudah melaksanakan kalau saya rasa. Dan juga peserta didik nantinya saya harapkan di akhir pembelajaran selalu bisa merefleksikan kelemahan dan kekuatan diri, apa yang sudah bisa mereka lakukan dan yang masih belum. Kalau untuk kesadaran sosial nanti mungkin bisa kita gali dan kita kembangkan ketika berkelompok. Bagaimana peserta didik bisa berrelasi dengan teman-teman. Terdengar sangat menarik sekali Bu, rancangan pembelajaran Bu Vina. Sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Terkait dengan pembelajaran yang Bu Vina rencanakan tadi, kira-kira apa indikator keberhasilan dari pembelajaran Bu Vina tersebut? Kaitannya dengan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dan terkait pula dengan tujuan pembelajarannya. Ya, dalam mempelajari naratif teks nanti kan seperti yang saya bilang tadi, fokusnya adalah mereka mampu mengidentifikasi baik itu fungsi sosial dan struktur. Harapannya nanti bisa dicapai melalui kegiatan berkelompok maupun mandiri yang terbimbing. Dan di situ saya harap kalau kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi Bu, yang saya perhatikan kan tadi diferensiasi proses yang kemampuan yang high, medium, dan low. Di situ saya harap ketika berkelompok kaitannya dengan sosial emosional juga, yang high saya harap bisa memaksimalkan potensi diri selain untuk juga mengembangkan kemampuannya, keterampilannya, dan pengetahuan dalam bahasa Inggris, tapi juga bisa mengelola teman-temannya. Saya harap bisa sampai ke langkah itu, Kemudian kalau yang medium dan low tentunya karena memiliki keterbatasan pada hal-hal tertentu,
itu saya harap mereka juga tidak merasa minder, tapi juga memiliki peran di dalam kelompok, meskipun perannya mungkin lebih ringan tanggung jawabnya, dan tidak malu untuk bisa bekerja sama, bertanya dengan yang lebih mampu dari mereka, sehingga kita semua bisa bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sedangkan nanti seandainya ada kendala ataupun ada kekurangan-kekurangan di dalam prosesnya, ternyata ada yang sedikit tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan masing-masing individu tersebut, nanti saya harap mereka bisa mengetahui itu. Jadi tidak asal mengikuti pembelajaran lalu sudah selesai ruang lingkup materi itu, bagian yang itu, tapi juga mereka bisa mengetahui, oh saya tadi belum mampu Bu untuk begini-begini, teman-teman saya mampu tapi saya belum, atau saya ternyata sudah mampu ini loh Bu, tadinya saya minder tidak bisa, ternyata akhirnya bisa. Saya harapkan ada kesadaran itu. Jadi indikatornya, peserta didik nantinya satu bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan belum terkait dengan tujuan pembelajaran yang dicapai saat itu, dan keberhasilan tentang diferensiasinya dan relasi dengan teman-temannya, itu tadi yang saya katakan, peserta didik mampu berperan sesuai kemampuannya masing-masing di dalam kelompok. Intinya nanti diharapkan ada tutor sebaya dan anak-anak mampu untuk berefleksi tentang kemampuannya masing-masing. Bagus sekali Bu rencananya, luar biasa. Nah, setelah melaksanakan percakapan pra-observasi kali ini, perasaan Bu Vina sekarang bagaimana? Ini kan sebenarnya kalau sejujurnya Bu, dalam melaksanakan pembelajaran dengan